Ingin foto-foto sambil berenang, mandi sambil mendengarkan musik, atau bermain di bawah guyuran hujan tanpa perlu khawatir ponsel rusak? Silahkan gunakan HP tahan air. Ya, saat ini sudah banyak HP tahan air yang beredar di pasaran dengan berbagai fitur menariknya. Berbagai ponsel tahan air tersebut bisa digunakan di dalam air atau di bawah guyuran air tanpa khawatir akan merusaknya. Namun ingat, Anda juga harus memperlihatkan jenis sertifikasinya agar tidak melebihi batas maksimal dari kedalaman dan waktu penggunaannya. Jika beberapa tahun yang lalu HP tahan air ini kebanyakan dibanderol dengan harga yang selangit, kini sudah banyak HP serupa yang dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Maka dari itu, kali ini kami akan mengulas 10 HP tahan air dan tahan debu paling murah yang ada di pasaran saat ini. Apa sajakah itu? Satu, Samsung Galaxy A8, 2018. Samsung Galaxy A8, 2018, adalah HP dari Samsung lainnya yang tahan air. HP ini sudah mengantongi sertifikasi IP68. Dengan sertifikasi IP68, Samsung Galaxy A8, 2018, tentunya mampu untuk bertahan di dalam air pada kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. HP ini sendiri punya keunggulan lain selain tahan air. Salah satunya adalah dual kamera 16 megapiksel plus 8 megapiksel pada bagian depan dan kamera belakang 16 megapiksel yang cukup bagus untuk fotografi. Kelebihan lain adalah layar HP ini yang mengusung layar rasio Full Display 5,6 inch Full HD+. Samsung Galaxy A8, 2018, dibekali dengan Exynos 7885 octa-core dengan GPU Mali G71 yang disokong RAM 4GB. Dengan spesifikasi tersebut, HP seharga 4 jutaan ini cocok untuk Anda yang butuh HP tahan air, memiliki layar kekinian, dan dual kamera depan untuk selfie. 2. Samsung Galaxy A8 Plus, 2018. Samsung Galaxy A8 Plus, 2018, adalah smartphone kelas menengah Samsung yang sudah mendapatkan sertifikasi IP68. Awalnya smartphone ini dijual di angka 6 jutaan untuk versi 6/64, tapi kini Anda sudah bisa mendapatkannya lebih murah di sejumlah toko online, kini hanya sebesar 4,2 jutaan saja. HP ini juga datang dengan sejumlah fitur unggulan lainnya, termasuk layar Super AMOLED dengan pelindung Corning Gorilla Glass 4 dan fitur Always On Display, NFC, baterai 3500 mAh, dengan pengisian cepat 18 Watt, dan masih banyak lagi yang lainnya. Galaxy A8 Plus, 2018, juga membawa pengaturan kamera ganda di bagian depan yang cocok untuk penggila selfie. Kedua kamera tersebut terdiri dari sensor utama 16 megapiksel berlensa lebar dan sensor pendukung 8 megapiksel yang bukaannya sama. Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Tiga, Samsung Galaxy S9. Namanya juga HP flagship, pasti spek dan keunggulannya masih relevan walau sudah lewat beberapa tahun setelah perilisannya. Apalagi kalau flagship tersebut datang dari Samsung, salah satu merek ponsel yang merajai pasar hingga sekarang. Sama seperti varian Plus-nya, Galaxy S9 ini juga dilengkapi dengan IP68 supaya bisa tahan terhadap debu dan air. Desain bodi layarnya pun menggunakan desain full view. Menempatkan kamera depan pada bezel alih-alih punch hole ataupun water drop notch. Sebuah angin segar bagi Anda yang bosan dengan desain kamera zaman sekarang. Yang menjadi sorotan utama bagi ponsel keluaran 2018 ini adalah layar dan kemampuan fotografinya. Panel Super AMOLED yang digunakannya mengusung resolusi 1440x2960 yang di atas rata-rata. Perangkat juga disematkan single kamera berkekuatan 12 megapiksel yang mendukung perekaman 4K. Pada saat pertama kali rilis HP ini berada di rentang harga 10 jutaan. Tapi kini Galaxy S9 bisa didapatkan dengan harga 6 jutaan saja. Berminat? Empat, Samsung Galaxy Note 9.
Yang satu ini adalah tablet bernama Samsung Galaxy Note 9, menghadirkan panel layar Super AMOLED dengan ukuran 6,4 inci yang dijamin akan memuaskan mata Anda berkat kualitas tampilan yang bagus dan lebar. Perangkat yang menjadi kakeknya Note 20 series ini juga menghadirkan stylus bernama S Pen yang bisa Anda gunakan untuk menulis, menggambar, mencatat, ataupun sekadar melakukan navigasi. Oh iya, walau HP ini terbilang jadul, rupanya Samsung Galaxy Note 9 sudah dibekali dengan sensor sidik jari di belakang. Padahal pada masanya, fitur ini masih terbilang jarang. Iya, bukan Samsung namanya kalau tidak inovatif, atau bahasa kerennya, ahead of its time. Kapasitas memori internalnya juga luar biasa besar, mengusung besaran 500 GB yang masih bisa diperluas hingga 512 GB dengan menyematkan microSD pada slot SIM kedua. Dan bagi Anda yang takut HP ini langsung rusak saat terjatuh ke air, jangan khawatir. Pasalnya, Galaxy Note 9 ini sudah dihadirkan dengan IP68. Tertarik memiliki ponsel flagship seharga 6,5 jutaan ini? iPhone SE 2020. Apple yang kental dengan identitas ponsel mahal juga sesekali merilis ponsel di rentang harga lebih murah, yakni iPhone SE. Nah, di tahun 2020 juga Apple kembali merilis kelanjutan iPhone SE generasi kedua, memiliki desain yang sama seperti iPhone 8 yang dirilis tahun 2017. Alhasil Anda akan ditemui dengan bezel yang cukup tebal dan tombol home, padahal tombol ini sudah dihilangkan pada seri utama iPhone. Tapi walau mirip iPhone 8, spesifikasi lainnya sudah lebih dikembangkan untuk kebutuhan zaman sekarang, dan bahkan harganya pun lebih murah ketimbang iPhone 8. Lalu, jika dibandingkan dengan iPhone SE generasi pertama, perangkat ini merupakan yang pertama yang mendapatkan sertifikasi tahan air IP67 di keluarga iPhone SE. Harganya juga tidak semahal seri utama iPhone yang bisa sampai belasan juta, kok. iPhone SE 2020 bisa dibawa pulang seharga 7 jutaan saja. Samsung Galaxy S9 Plus. Kemudian, ada satu lagi flagship persembahan dari Samsung yang dirilis pada tahun 2018, yakni Samsung Galaxy S9 Plus. Walau 2 tahun lebih tua ketimbang Galaxy S20 series yang sedang hangat dibicarakan di 2021, perangkat yang satu ini tetap mampu memberikan fitur dan spesifikasi yang cocok untuk produktivitas dan hiburan. Salah satu fitur utamanya terletak pada layar yang mengusung panel Super AMOLED 6,2 inci serta resolusi sebesar 1440 x 2960 piksel, dilapisi dengan Gorilla Glass 5 untuk perlindungan ekstra terhadap goresan dan benturan. Khusus untuk model yang hadir di tanah air, Galaxy S9 Plus ini diotaki dengan chipset Exynos 9810 octa-core, alih-alih Snapdragon 854 yang hadir pada pasar Amerika dan China. Kendati demikian, chipset Exynos besutan Samsung ini tetap berdaya saing tinggi di pasar harga flagship. Mulai dari desain bodi premium khas Samsung hingga kemampuan fotografi yang mengagumkan, Samsung Galaxy S9 Plus ini juga mengusung sertifikasi anti-debu tertinggi serta anti-air, yakni IP68. Namun sayangnya, harganya cukup mahal di kisaran 8 jutaan. Huawei P40. Huawei P40 adalah salah satu HP flagship keluaran tahun 2020 yang sempat menggemparkan dunia pergadgetan berkat kemampuan fotografinya yang luar biasa. Bagaimana tidak, kameranya yang menjadi sorotan utama ini menghadirkan konfigurasi 50 megapiksel sebagai lensa utama, serta dua lensa lainnya yang berkekuatan 8 megapiksel dan 16 megapiksel. Tidak cuman kamera belakang, pecinta selfie juga akan senang dengan kamera depannya yang memiliki resolusi 32 megapiksel dan lensa TOF 3D sebagai sensor kedalaman. Beralih ke parameter lain, layar perangkat ini juga sangat modern dengan minim bezel, ukuran besar, dan panel OLED. Alhasil sensor sidik jarinya pun sudah tertanam di dalam layar. Cukup disayangkan,
Versi non-Pro ini hanya menghadirkan sertifikasi IP53 saja alih-alih IP68, tapi masih tergolong ampuh dalam melindungi device dari air dan debu. Tertarik? Yuk beli Huawei P40 seharga 8,1 jutaan ini. 8. Samsung Galaxy S20 FE. Samsung Galaxy Seri S merupakan lini produk flagship andalan Samsung yang selalu dirilis setiap tahunnya. Nah, untuk tahun 2020, dirilislah Samsung Galaxy S20. Karena merupakan ponsel flagship, wajar kalau harganya selangit. Itu mengapa perusahaan smartphone raksasa tersebut memutuskan untuk merilis Samsung Galaxy S20 FE, varian di rentang harga flagship killer yang lebih terjangkau, di kisaran 9,9 jutaan. Samsung mengambil hal-hal yang baik dari S20 reguler, dan menggabungkannya dengan fitur-fitur yang disukai para fans. Itulah mengapa namanya FE alias Fan Edition. Di bagian layarnya, masih tersemat Super AMOLED dengan tingkat kecerahan yang cukup tinggi sehingga tidak masalah saat dipakai siang hari. Selain itu, terdapat laju penyegaran 120 Hz yang pastinya bisa menyejukkan mata pengguna berkat animasi pergeseran layar yang smooth. Dan, ini pula yang menjadi salah satu permintaan para fans. Galaxy S20 FE dihadirkan dengan varian warna yang beragam-ragam. Tidak lagi kaku seperti Galaxy S20 reguler, warna-warna seri FE ini lebih terlihat chic dan anak muda banget. Setidaknya, ada 6 warna baru yang kebanyakan terdiri dari warna soft seperti putih, hijau mint, oranye muda, dan lavender atau ungu muda. Ada juga warna yang lebih gelap tapi tetap kece seperti merah dan biru navy. Semuanya siap dipadu-padankan dengan style Anda. Oh, tidak lupa juga, Samsung Galaxy S20 FE juga turut menghadirkan IP rating tertinggi di industri smartphone, seperti Galaxy S20 reguler. Dengan berbekal IP68, tidak perlu kaget histeris saat HP terjatuh ke lubang toilet. Menarik, bukan? Samsung Galaxy S10e. Namanya juga Samsung, sudah pasti merilis ponsel-ponsel yang kualitasnya sudah terjamin, termasuk Samsung Galaxy S10e yang sudah mengantongi sertifikasi IP68. Sertifikasi IP rating ini juga turut hadir pada seri Galaxy S10 lainnya, seperti Galaxy S10 dan S10 Plus. Walau tidak secanggih Galaxy S20 series di tahun 2020, perangkat yang berperan sebagai generasi pendahulunya ini juga masih sesuai dengan standar kekinian sampai menawarkan panel dinamik AMOLED yang cerah dan memiliki kontras warna tinggi, dan diotaki dengan chipset persembahan Samsung bernama Exynos 9820 Octa yang cukup powerful. Kendati demikian, sayangnya baterai yang dihadirkan hanya sebesar 3100 mAh saja. Hal ini tidak sejalan dengan standar ponsel flagship zaman sekarang yang setidaknya sudah dibekali baterai 4500 hingga 5000 mAh. Galaxy S10e ini bisa didapatkan dengan merogoh kocek sebesar 10,3 jutaan di berbagai marketplace. Sharp Aquos R3. Merek HP yang satu ini memang jarang terdengar di pasar smartphone Indonesia. Bahkan mungkin beberapa dari Anda baru tahu kalau Sharp juga termasuk salah satu merek ponsel. Kendati demikian, Sharp Aquos R3 yang mereka rilis di pertengahan tahun 2020 ini sangat layak diacungi jemega pixelol. Kendati demikian, Sharp Aquos R3 yang mereka rilis di pertengahan tahun 2020 ini sangat layak diacungi jempol. Chipset Snapdragon seri 800 ini juga dipadukan dengan RAM 6GB serta memori internal 128GB, menghasilkan sebuah powerhouse untuk bermain game dan menyimpan banyak cadangan file. Ponsel yang didukung dengan fitur NFC ini juga menyematkan slot memori eksternal hingga 512GB bagi Anda yang tidak puas dengan kapasitas memori internalnya. Karena HP seharga 11 jutaan ini masuk ke dalam daftar, ya tentu saja Sharp Aquos R3 sudah anti air dan debu, dikemas dengan sertifikasi IP68. Nah,
Itulah ke-10 daftar HP tahan air termurah yang bisa Anda jadikan pilihan di tahun ini. Namun ingat, kebanyakan HP tersebut hanya bisa digunakan di air tawar dan tidak bisa digunakan di dalam air laut.